Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh memampukan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu, ajar kami terus untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan, saya berikan judul yaitu hidup adalah pertandingan. Di sini bagi Paulus hidup adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Sama halnya seperti pertandingan olahraga, peserta harus bertanding dengan baik sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya dengan baik sampai mencapai garis akhir atau finish. Bapak Saudara yang berkati Tuhan, seorang olahragawan atau seorang peserta yang ikut bertanding, mereka sudah ditentukan oleh aturan, sudah ada sampai di mana garis akhir mereka atau sampai di mana garis finish mereka. Nah, di sini pun Rasul Paulus melakukan hal yang sama dalam pertandingan imannya. Garis akhir dalam pertandingan iman adalah akhir kehidupan atau kematian. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tidak seperti pertandingan olahraga lari, garis finish yang sudah ditetapkan. Tetapi garis akhir dalam pertandingan iman tidak diketahui kapan atau berapa lama, jauh, dan jaraknya. Bapak Saudara ini berkati Tuhan. Nah, saya katakan tadi seorang olahraga lari, mereka sudah ditentukan sampai di mana garis akhir mereka atau sampai di mana garis finish mereka. Berbeda dengan
garis akhir. Yang tadi saya katakan garis akhir itu sama dengan akhir kehidupan atau kematian. Kematian tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik saya, kita semua, kita tidak tahu kapan garis akhir kehidupan kita atau kapan kematian kita. Tetapi kalau di dalam sebuah pertandingan olahraga, mereka sudah ditentukan garis akhir atau garis finish mereka sudah ditetapkan oleh aturan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, garis akhir kehidupan kita saya katakan tadi tidak ada yang tahu. Sampai di mana atau sampai di kapan, kita tidak mengetahui kapan atau seberapa jauh jaraknya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, garis akhir atau kematian pasti akan dicapai oleh semua orang. Karena siapapun tidak dapat menghindari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Kita tidak bisa katakan Tuhan, besok Tuhan, lusa Tuhan. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di sini Paulus menyampaikan dan mengingatkan kepada Timotius dan kepada kita semua, bahwa bukan garis akhir yang harus kita perhatikan, tetapi bagaimana kondisi kita pada saat kita mencapai garis akhir. Di sini Rasul Paulus tidak katakan kepada Timotius dan kepada kita semua bukan garis akhir yang harus kita perhatikan, tetapi bagaimana kondisi kita pada saat kita mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam pertandingan iman, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seseorang menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, pada saat kita dalam pertandingan iman kita, kondisi mencapai garis akhir menentukan kita menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, atau tidak, seseorang dapat disebut pemenang kalau ia tetap memelihara imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, seseorang dapat disebut sebagai pemenang kalau dia dapat mempertahankan imannya. Ketika kita sudah memang dari awal kita sudah katakan kita mau mengiring Tuhan, kita mau terus berpegang kepada Tuhan, sampai di akhir pun kita terus mau katakan saya terus mau mengiring Tuhan, saya mau terus belajar mengandalkan Tuhan, maka disitulah kita disebut sebagai seorang pemenang. Amin. Bahkan sampai di akhir garis kita terus mengiring Tuhan, kita akan disebut sebagai pemenang. Kita adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Karena apa? Karena kita sudah memelihara iman kita, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Tapi ketika kita mungkin di awal kita pengiringan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tapi di saat ada masalah, tantangan itu yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, kita mundur, kita belum bisa disebut sebagai pemenang, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Karena apa? Karena kita di pertengahan kita mengalami yang namanya putus asa. Tapi kembali saya katakan, ketika kita dari awal sampai akhir, meskipun kita melewati yang namanya banyak tantangan, tapi kita mau belajar terus mengandalkan Tuhan, kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Bapak Saudara yang berkati Tuhan, memelihara iman artinya tetap menjaga iman kepada Tuhan Yesus sampai di akhir garis kita. Amin. Garis akhir. Di sini saya katakan memelihara iman artinya tetap menjaga iman kepada Yesus Tuhan sampai garis akhir. Kita terus memelihara iman kita. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus berpegang kepada Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi, saya mau terus berpegang kepada Tuhan. Kita berarti sedang memelihara iman kita. Yang disebut pertandingan iman dalam kehidupan kita ini, yaitu ketika bagaimana iblis mulai merasuki pikiran kita. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, bahkan tapi kita Tuhan izinkan menghadapi masalah, tantangan, si iblis mulai merasuki pikiran kita. Oh, kamu tidak usah ibadah, tidak usah lagi berdoa. Karena apa? Kamu pun berdoa tetap menghadapi masalah. Si iblis mulai merasuki pikiran kita, bahkan godaan-godaan dunia yang datang, bahkan masalah yang silih berganti, bahkan pergumulan, dan kita menghadapi sakit penyakit. Di situ kita sedang mengalami yang namanya pertandingan iman. Itu adalah yang disebut sebagai pertandingan iman, Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Ketika kita sudah menghadapi itu, seakan menarik kita untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan, justru membuat kita percaya kepada sesuatu yang sudah menolong kita. Itu adalah yang disebut dengan pertandingan iman, Bapak Saudara berkati Tuhan.
Iblis mulai merasuki pikiran kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi, membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu yang dinamakan sebagai pertandingan iman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun saat ini yang sedang kita hadapi, mari kita terus pelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, tetaplah pelihara iman kita sampai garis akhir, karena telah tersedia hadiah, yaitu mahkota kehidupan yang kekal bersama Yesus Tuhan di Yerusalem yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Karena ketika kita tetap pelihara iman kita sampai garis akhir, karena apa? Firman Tuhan katakan ada hadiah. Hadiah itu apa? Mahkota kehidupan yang kekal bersama Yesus Tuhan di Yerusalem yang baru. Amin. Itu mari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita mau terus memelihara iman kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita ini, kehidupan adalah sebuah pertandingan untuk memelihara iman kita. Karena apa? Ada mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus memelihara iman kami terus kepada Tuhan. Agar kami memperoleh hadiah mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh dalam hati kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembali mohon belajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah